Halo, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bersama saya Junior Sianturi. Nah, sahabat tani semuanya, di sini di pagi hari ini. Nah, ini adalah lahan pertanian kita yang masih baru kita buka. Nah, ini masih baru pertama kali nanti kita tanam setelah lahan ini sudah hampir 10 tahun setelah kita diamkan ya. Ataupun ini masih baru kita olah lahan pertama. Baik sahabat semuanya, di sini sudah saya buat lubang teman-teman, lubang tanam. Nah, kita perhatikan satu persatu. Nah, di sini yang sudah kita buat lubang adalah lubang untuk tanaman tomat. Nah, di sini saya buat di bagian pinggir karena ini akan gandeng bersama cabai. Jadi tomat di sini, di sebelahnya nanti akan kita tanam cabai. Dan untuk jaraknya sendiri teman-teman, ini sekitar 35 dan kedalamannya ini kira-kira 10 cm maksimalnya ya, lubang tanamnya ini. Nah, di bawahnya di bawah mulsa sudah kita tabur pupuk beberapa bulan kemarin, sekitar 2 bulan kemarin. Baik, kita bergeser ke samping. Nah, di samping ini teman-teman, di sini masih kosong karena benih cabenya masih dalam proses pembenihan. Jadi karena lebih dulu tomat ini kita pindah tanam, makanya tidak secara langsung kita buat lubang. Baik, di sini kembali tanam tomat, gandeng sama cabai. Jadi untuk seterusnya seperti itu teman-teman, baris atau satu baris ini untuk 2 mulsa. Jadi totalnya nih teman ada 90 baris, 90 meter, jadi 45 mulsa yang kita buat. Jaraknya ini 1 meter mulsa, 1 meter gangnya ataupun apanya ya, untuk koridornya ataupun jalannya. Nah, sementara di sini kita tanam jagung untuk sebagai pelindung dan pengalihan juga supaya hamanya pindah ke tanaman jagung ini. Tapi untuk jarak jagung ini paling 1 meter kita buat, jadi tidak terlalu rapat ya. Oke, ini dia sahabat semuanya yang mau kita lihat sekarang. Nah, coba kita perhatikan, ini tanaman tomatnya ada sekitar 2300, sebanyak 15 gram, 10 gram satu bungkus dan satu bungkus 5 gram. Jadi totalnya sekitar 4500 biji. Tapi kita buat ini dua batang per polybag atau per lubang tanam. Nah, seperti ini teman-teman. Tapi nanti kalau pun ada satu yang tumbuh seperti ini, tetap juga kita buat satu aja ya. Jadi tidak kita buat 2 karena mana tahu nanti ada yang kosong. Soalnya untuk tingkat pertumbuhannya ini paling sekitar 90%, plus ada lagi yang dimakan ini ulat pada saat pembenihan. Dan untuk cadangan nanti setelah kita tanam paling tidak harus ada sekitar 5%. Jadi totalnya ini nanti paling sekitar 2000-an lah, 2100. Nah, untuk 200-nya untuk sebagai cadangan karena 100 ada itu yang mati pada saat pembenihan. Baik sahabat semuanya, kita lanjut kembali. Nah, semalam memang sudah kita semprot menggunakan ini teman-teman, ini Ripcord ya, insektisida Ripcord 50 EC dengan bahan aktif Cypermethrin 50 gram per liter. Nah, itu insektisidanya itu kita semprot semalam untuk di lubang tanamnya, sekalian juga setelah kita semprotkan lagi ke tanamannya ini manakala ada ulat di dalam daun tomat ini. Nah, untuk mencegah rebah semai teman-teman, nah saya selalu menginformasikan ke teman-teman semuanya, apalagi sebelum kita pindah tanam posisi seperti ini untuk ukuran 16 hari setelah semai, kita selalu menggunakan ini yang namanya fungisida Prepikuren dengan bahan aktif propamokap hidroklorida 722 SL. Jadi ini untuk mencegah rebah semai karena sifatnya ini sistemik. Jadi ini paling tidak sekali ya sebelum pindah tanam. Nah, kalau boleh 2 kali, istilahnya untuk ukuran 2 minggu sekitar 14 hari sama ukuran 18 sampai 19 hari kita semprot sebelum tanam. Jadi ini semalam sudah kita semprot bersamaan dengan inseknya. Inseknya ini untuk mencegah ini ya, hama ulat, sementara ini untuk mencegah rebah semai agar tidak ada istilahnya yang busuk batang, karena ini kan masih rentan busuk batang. Nah, kalau di beberapa hari sebelumnya ini sudah kita tabur juga teman-teman, mungkin masih kelihatan ada di polybagnya ini insektisida juga teman-teman, tapi insektisida tabur, insektisida diazinon. Seperti ini dia bentuknya teman-teman, insektisida diazinon, bahan aktifnya diazinon 10% ini untuk menjaga ulat tanah, tapi sistemnya ditabur ya.
tidak disemprot. Ini tidak disarankan teman-teman untuk disemprot. Kalau disemprot kita menggunakan fungisida yang cair. Nah, ini untuk molluscicida teman-teman, atau racun siput ataupun keong. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, bahan aktifnya ini metaldehida 6%. Jadi ini paket komplitnya teman-teman. Jadi ini untuk inseknya kita semprot baik di tanamannya maupun di lubang tanam. Nah, ini fungisidanya untuk mencegah rembah semai agar tidak busuk batang. Nah, sementara ini insektisida diazinon dengan insektisida tabur. Kita tabur nanti setelah penanaman, dan kita tabur juga selama pembenihan ini supaya tidak ada hama yang masuk selama proses pembenihan. Nah, ini adalah racun binatang lunak ataupun untuk siput. Ini sistemnya memotong juga teman, dan memakan daunnya ini, maka kita tabur untuk mencegah. Baik, inilah untuk pestisidanya ya, ataupun untuk kelengkapannya semua ini kita gunakan. Jadi setelah kita semprot nanti ini semua kita tabur, ini sudah bisa kita tanam. Nah, untuk umur dari tomat ini teman, ini sudah sekitar sekarang sekitar 16 hari, 17 hari, semalam 16 hari, sekarang jalan ke 17. Jadi nanti pagi ini akan kita tanam. Nah, ya, ini yang mempengaruhi kenapa bisa umur 16-17 hari sudah pada seperti ini. Memang dari segi komposnya sudah terjamin. Ini komposnya sudah ada sekitar 9 bulan atau sampai 10 bulan lah kita fermentasi. Kita bolak-balik secara terus menerus, kita semprot dan kita siram dengan E4 untuk proses ini ada komposer supaya lebih banyak ini unsur mikroorganismenya. Dan kemudian juga teman-teman, pada saat ini baru tumbuh, sudah datang hujan, jadi makanya pertumbuhannya lebih cepat ya. Baik, kita masuk ke bagian bedengannya. Oke, sebelumnya teman-teman, ini kita bahas dulu untuk komposnya teman-teman. Nah, ini komposnya sudah, saya katakan ini sudah hampir setahun kita lakukan fermentasi ini dengan pembusukan, baik itu yang namanya daun-daun hijau, daun kering, kompos unggas. Makanya tingkat kehalusannya ini sudah hampir 90%. Tidak ada lagi yang menggumpal di sini. Komposnya juga sudah secara merata dengan sempurna. Oke, ini untuk kompos. Nanti setelah kita tanam, baru kita tutup lagi dengan kompos ataupun bokasi padat ini. Nah, kembali ke bedengan ini teman. Nah, ini untuk persiapan bedengan ini sudah hampir sekitar sekitar 5 bulan lah setelah dibuka. Kita traktor 4 kali, kemudian kita rotasi sekali, 3 kali di traktor, sekali di proses rotari untuk penghalusan. Baru kita buat bedengan 1 meter bedengan, 1 meter ini gang. Baru kita diamkan selama kurang lebih 2 bulan kemarin untuk proses pembusukannya. Setelah kita buat bedengan, kita semprot lagi dengan E4 dan POC supaya mikroorganismenya juga sangat biar lebih banyak. Nah, setelah 2 bulan, kemarin sudah kita buat lubangnya nih. Baru datang hujan sekitar 3 minggu, kita buat juga lubang tanamnya ini. Makanya ini sudah lengkap ya prosesnya teman-teman, sudah saya sampaikan dengan detail. Nanti sekarang tinggal kita ini ya penanamannya. Ini jaraknya sekitar 35 tadi, dengan 2 batang per lubang tanam. Nah, untuk tanaman cabenya nanti bisa kita buat di tengahnya ini, tengah-tengah jarak tomat ini kita buat di sini sebagai ininya ya, tumpang sarinya, ataupun satu mulsa dua tanaman, itu cabai dan tomat. Baik, sekarang teman-teman langsung saja kita tanam, tapi terlebih dahulu kita siram dulu sedikit benihnya biar tidak ini nanti ya, tanahnya tidak hancur ataupun kalau terlalu kering. Oke sahabat semuanya, kita ikuti terus channel ini sampai dengan selesai, karena ini masih baru mau kita tanam, jadi nanti akan saya informasikan terus, saya update terus mulai penyemprotan, pemupukan, pemangkasan, dan pemasangan tali dan hal-hal yang lainnya yang berhubungan dengan tanaman ini sampai panen. Oke sahabat semuanya, selamat pagi buat kita. Siang semuanya teman-teman dimanapun berada saat ini. Nah, di sini kita sedang melakukan proses pembajakan dengan cara di traktor.
Nah tentunya traktor ini teman sangat memudahkan kita untuk proses pengerjaan lahan. Nah seperti ini lahannya saya lihat cukup bagus, bersih. Nah karena di sini nanti akan kita tanami tanaman cabai. Nah oleh karena itu teman-teman, kita ikuti dulu video selengkapnya. Oh, dari sininya dia nanti. Iya Pak. Oh. Mas Pak, ya gitu Pak. Nah kalau saya lihat nih modelnya teman-teman, dia model mundur ya, atau satu arah. Karena kalau proses, iya Pak, kalau proses seperti ini teman-teman, dia lebih rapi ya. Kalau misalnya dibuka tengah, misalnya di tengah-tengah ini nanti kan ada ya gundukan, karena dia otomatis tertimpa ya. Jadi beda kalau misalnya dia buka pinggir seperti ini, satu jalur ataupun dia mundur, otomatis tanahnya itu lebih rapi ya. Itu bedanya teman-teman, buka pinggir dengan buka tengah. Kalau di sistem pembajakan ini, baik itu traktor ataupun jetro ya, atau istilahnya traktor tangan yang untuk pengolahan lahan di sawah. Nah kalau traktor yang besar ini teman-teman, jadi cukup besar, bisa sampai setengah meter ya. Jadi kalau misalnya pakai jetro ataupun traktor tangan itu paling sekitar 20 cm lah, udah maksimal kali itu teman-teman. Nah ini lagi proses juga teman-teman. Iya. Nah kita turun dulu sebentar teman-teman. Turun dulu kawan. Dari sini kita ya. Jangan terlalu dekat ya. Di sini aja kita menengok. Di sini kita. Sini kita dulu. Iya. Tapi kok Bapak? Di sininya aku nggak lari kemana-mana. Nah ini teman-teman, untuk traktornya ini sudah berapa ya, 1 bulan kita tunggu, karena ini traktornya Pemkap bukan pribadi, jadi otomatis dia agak lebih lama waktunya, karena kan tidak bisa juga setiap kita buat permohonan atau kita buat pesanan itu langsung datang. Jadi pasti tunggulah, mungkin ada ACC dari pihak PPL ya, misalnya kita tanda tangani dari kelompok, terus kita ke PPS yang di desa. Nah setelah itu baru masuk ke PPL di tingkat kabupaten. Nah setelah itu baru akan di ACC atau tidak, baru dikasih minyak ya, seberapa luas sesuai dengan permohonan kita. Nah baru turun itu traktornya. Nah sepanjang itulah proses dari permohonan traktor ini teman-teman, makanya cukup lama. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting ini bisa bagus pengerjaannya. Karena ini operatornya ini yang saya lihat teman-teman, bukan hanya semua traktor Pemkap itu bagus ya, tapi tergantung operatornya juga. Karena operatornya yang satu ini dia ini cukup telaten, meskipun dia masih baru, tapi dia cukup bagus cara pengerjaannya, tidak amburadul ataupun salah-salah. Ini kita lihat teman-teman, ini tidak ada tanahnya yang terlihat ataupun gulmanya terlihat, semua tertutup rapi. Yang situ Bapak, mau di sini ya Pak, dari sini.
Halo teman-teman semuanya, selamat pagi buat kita. Nah, di pagi ini teman, ini sudah kita olah lahan kemarin ataupun di traktor semalam. Nah, sebelumnya nih teman, ini baru habis panen kentang. Nah, sekarang kita mau buat bedengan ataupun garis ataupun rally ya teman-teman. Ini untuk penanaman cabai. Baik, di sini sahabat semuanya sudah kita buat garis. Nah, dimana garis ini nanti akan garis awal ya. Jadi akan kita rel 1 meter bedengan 1 meter gang, sama seperti lahan kita yang di sawah. Nah, di sini teman-teman sudah saya buat pengukurnya. Nah, ini untuk ukuran 1 meter. Jadi jaraknya 1 meter gang, 1 meter barisan. Baik sahabat semuanya, kita mulai saja dari awal ini. Untuk panjang lahan ini teman, ini panjangnya sekitar 92 meter ya. 2 meter nanti kita buat untuk pinggirannya, itu enggak usah kita garis. Nah, kita mulai dari awal ini teman, sepanjang 90 meter. Berarti bisa dapat nanti sekitar 45 baris. Baik, untuk lebarnya di bagian atas ini sekitar 22 meter. Nah, kalau di bagian ujung sana karena ini sifatnya mengerucut, jadi tinggal sekitar 11 meter. Baik, selamat pagi sahabat semuanya. Nah, di pagi ini teman-teman kita ini dulu ya, kita mau nyemprot ini tanaman tomat yang baru kita pindah tanam 2-3 hari yang lewat. Nah, di sini maka langsung kita semprot. Ini menggunakan insektisida untuk membasmi hama ulat tanah. Nah, sebelumnya memang di sebelum tanam ataupun di lubang tanam ini sudah kita semprot, karena kita sudah tahu teman-teman di sini sangat banyak ulat, karena lahan ini masih lahan baru ataupun baru buka lahan. Nah, otomatis kan pembusukannya dari gulma tersebut itu masih sangat banyak. Nah, itu yang mengundang
ulat tanah itu cukup banyak. Namun setelah kita tanam, kita tutup menggunakan kompos ataupun bokasi padat. Kompos ini tidak kita semprot ya teman-teman. Nah itu makanya setelah ditanam di sini kita buat penutupnya. Ini kita semprot lagi, maka untuk mengantisipasi mana tahu ada ulat tanah di dalam kompos tersebut. Nah kalau yang dari tanah ini sebenarnya atau dari bibitnya ini saya rasa sudah habis ataupun sudah mati karena sudah kita semprot dosis tinggi. Jadi di sini teman-teman tidak bisa lagi dosis rendah karena di sini kita tahu cukup banyak hama ulat. Sementara tanaman tomatnya ini cukup terbatas jumlahnya karena sekarang ini cukup langka bibit ataupun benih jenis marpel ya. Tapi kalau yang lain cukup sih, sebenarnya cukup banyak ya. Istilahnya varietas yang lain maksud saya. Cuman kalau untuk jenis marpel ini tidak ada sekarang atau cukup langka. Ini kita lihat dulu galiannya ini kemarin baru dibersihkan, tapi sudah terisi air. Oke, nah sekarang teman kita semprot lagi. Saya rasa tadi ini sudah ya. Kita lanjut lagi teman-teman di barisan selanjutnya. Nah kalau sejauh ini saya lihat teman-teman ini tidak ada yang mati sebenarnya. Ya paling mungkin ada beberapa yang satu batang. Nah itu memang karena satu batang aja kita tanam pada saat itu, karena di persemaiannya itu mungkin yang tumbuh itu cuma satu ya, jadi udah satu aja kita tanam, nggak kita tambah lagi. Paling kita selang-seling sama tanaman yang 2 batang per polybag. Nah ini sudah berapa baris ya, ketiga baris mau keempat. Ini belum ada satupun yang mati. Nah semoga saja nanti seperti itu ya teman-teman. Berarti inseknya ini cukup bagus cara kerjanya, sanggup untuk membasmi hama ulat tanah. Meskipun si parameternya ini masih 50 ini ya, 50 EC. Oke, halo semuanya teman-teman. Nah, di sini kita mau nyemprot dulu teman-teman. Ini tanaman tomat yang sudah kita semai ataupun sudah kita pindah tanam. Ini 3 hari yang lewat. Baik, langsung saja teman-teman, ini kita semprot dengan menggunakan insektisida yang berbahan aktif Cypermetrin 50 EC. Ini hanya sekedar perawatan aja ya teman-teman. Istilahnya pencegahan, karena sebelum kita tanam kemarin ini juga sudah kita semprot, karena beringan ini sudah 2 bulan setelah kita pasang busa, kita tutup, kita diamkan begitu aja teman-teman. Nah setelah 2 bulan itu kan terjadi pembusukan. Nah itulah yang menyebabkan sangat banyak di sini hama ulat. Nah terbukti teman-teman. Nah sebagai percobaan di sini setelah kita pasang busa, nah kita tanam jagung yang di samping ini. Dan ternyata sekitar 90% itu tanaman jagungnya mati semua dimakan ulat. Oke, kita lanjut lagi. Ini baris kedua. Nah sini teman-teman sengaja kita kosongkan beberapa biji di awal-awal ini karena tanahnya masih padat, belum terlalu gembur ya, karena ini masih baru lahan baru dibuka.
Nah, tinggal kita semprot ini sedikit aja ya bos ya, karena sebenarnya pun di sini masih ada juga ininya ya, dosis dari yang kita semprot kurang lebih seminggu yang lewat. Nah, cuman untuk menjaga hama ulat dari komposnya ini, maka kita semprot. Nah, kalau di lubang tanam itu sebenarnya teman-teman sudah kita semprot kemarin, dosisnya 100 ml ya, biar lebih keras. Karena cadangannya teman-teman di sini tidak terlalu banyak, paling sekitar 100 kita tinggalkan. Itu untuk 2000 batang. Nah, paling kalau saya lihat di sini kayaknya beberapa jenis tomat ini ada yang tidak punya pucuk. Nah, mungkin saja akan kita lihat nanti teman-teman, apakah yang lebihnya itu untuk cadangannya ini, ataupun kita tambah lagi satu baris lagi. Kita lihat nanti teman-teman. Nah, ini masih tetap kita semprot dulu sambil pengecekan apakah masih ada yang dimakan ulat atau tidak. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Jumpa lagi bersama saya Jindar Senturi di tempat ini teman-teman. Nah, kita melihat dulu untuk tanaman tomat yang memasuki ini ya, 3 hari setelah pindah tanam. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, bisa kita lihat dulu kondisinya lebih dekat seperti ini. Nah, kalau untuk pertumbuhannya sekarang teman-teman, ini masih cukup bagus ya. Saya lihat sudah mulai ada perubahan warna di sini, sudah lebih hijau. Nah, sekarang teman-teman kita mau apa dulu ya, kita semprot, karena ini sebelum tanam ini sudah kita semprot insek. Nah, setelah hampir 5 hari setelah kita semprot, karena kan waktu penanamannya ini 2 hari. Nah, 2 hari sebelum kita tanam itu sudah kita semprot. Nah, ini sudah 2-3 hari setelah kita tanam, makanya untuk penyemprotan terakhir sebelum penanaman kemarin sudah 5 hari. Nah, untuk menjaga hama ulat teman-teman, karena kan di sini sangat banyak hama ulat, karena sudah kita buktikan di sini di tanaman jagung sebelumnya yang kita tanam itu hampir 90% mati karena dimakan ulat ya. Jadi yang saya cegah di sini teman, dari komposnya itu sendiri ya. Kalau misalnya dari tanahnya ini ataupun lubang tanam ataupun bedengannya ini sudah kita basmi. Terus dari polybagnya pada saat di persemaian juga sudah kita semprot. Hanya saja waktu pas penutupan dengan menggunakan komposnya ini teman, tidak kita semprot. Nah, paling dari situ misalnya ulat tanah ini muncul, kalaupun misalnya ada nanti yang dipotong ataupun mati karena dimakan ulat. Baik sahabat semuanya, sekarang mari kita buat inseknya untuk pencegahan hama ulat tanah. Mau gimana nih? Cuma katay ho. Oke, kalau putus. Baik sahabat semuanya, yang untuk inseknya kita cukup menggunakan ini aja ya, insektisida Ribgot, bahan aktifnya Cypermethrin. Nah, kalau sebelum penanaman kita memang menggunakannya dosis yang banyak ya. Jadi sekarang karena khusus perawatan aja,
untuk mencegah hama ulat tersebut. Mungkin dari komposnya cukup kita ini teman-teman, satu tutupnya ini saja. Takut tuh. Gimana mau stres? Iblok ko deh guys. Foto-foto dalay. Oke. Oke. Terima kasih. Oke, angkat tuh. So bumi sila ni mga samar-samar. Kaya juga po. Maklari po. Ako si mana guys? Oke. Ini dia. Itu aja. Kenapa lah? Pasal bumi sis. Saya udah patik kau nih. Si muda. Si muda. Oke. Oke, kiko terus. So. Awas, nang bereng-bereng. Nang biar kok. Betul. Jangan itu. Aduh, Be. Besok lagi sih. Misteri dan Cukup. Ada mamut.
sih warna berkamera ya. Baburi sih, baburi. Baburi sih, sama isi mau sih jo. Oke. Habis. Selamat pagi semuanya teman-teman. Nah, di sini sekarang kita sedang berada di lokasi persawahan. Nah, di mana di lokasi ini teman-teman, ini sudah mulai masuk proses pembajakan lahan ataupun pembajakan sawah dengan cara di traktor tangan atau biasa disebut dengan hand traktor ataupun jetor. Nah, di sini memang di akhir tahun ya, biasanya bulan 10 sampai bulan 11 awal itu mulai proses pembajakan, sementara nanti di akhir bulan 11 ini akan masuk ke proses penanaman. Nah, sekarang kita mau cek dulu kondisi lahan persawahan ini, apakah ada yang menanam cabai, tomat ataupun tanaman yang lain selain dari persawahan. Nah, di ujung sana teman-teman sudah dipasang musa, berarti dia kali ini tidak menanam tidak menanam padi, melainkan menanam tanaman, baik itu mungkin cabai dan tomat. Iya mas. Bawa halus biar ngara halus lubi song nak kapi ni. Lubi song nyan halus nak berdang song nak belga bi. Kalau nggak baga musiru turan nanyan ator sahab bi istilahnya hona ganggang holap pe manu ro deken nama tas ular rudan udari manu asa song narong justo ay nga. Bolok kono na ito, atabu tibang go, ikut turu dua niya to. Lima kurang aja berarti kena sasak mana, kena sasak, agak tujang. Jadi na pesan pede kanuna sang kena ingin no. No. Hiro niya nari ang nabuha pero tano kan semakin lama makin berat tong do turu petakannya. Ala cewek. Jadi tu son nak tu dia mana pembangan nanti. Oh tong mesti sini. Laut tu sah. Jirang nasubo bedi kerja hamuna ni pudeno. Tang nari rok kecam no. Ada narai nga di kapang cewek begitu sama ni. Dari cewek. Mulu orang dulu lebih. Ale memang pas deh teh. Nah seorang udah persiapan memangnya. Bila lagi rokum sila persesuaian ini, sila kun huma belum tentu calau be. Oh iya, langsung tuh ugabi macam nung geti nanti sama soal lagi. Sama sekali orang berhuma beda. Tapi jarong. Sama panado kini. Nyap deh sudah betong ngamal lebih makerian sudah bagasnya sutang. Nya. Nampak jagungan lah. Baik, selamat pagi semuanya sahabat tani Indonesia. Nah, di video kali ini teman-teman kita menyemprot tanaman tomat di sini yang baru kita pindah tanam. Ini setelah 2,5 minggu atau 16 sampai 17 hari di penyemaian. Nah, setelah itu baru kita
pindah tanam. Nah, kalau di sini teman-teman saya lihat mungkin ini karena masih baru pertama yang kita tanam ya. Di tengah-tengah ini yang baru pertama kita tanam. Saya lihat cukup ini ada sekitar 2 atau 3 lubang tanam yang kurang meyakinkan saya rasa. Nanti akan saya cek lagi nih teman-teman, kenapa bisa seperti itu. Saya lihat daunnya yang kayak pucuknya mati. Ini nggak tahu kenapa teman-teman, pengaruhnya apa. Tapi ya kita lanjut aja dulu teman-teman, kita semprot, nanti sekalian kita teliti satu persatu ya lebih dekat penyebab pucuknya ini bisa seperti itu, kayak mati semua nih. Bukan batangnya teman-teman yang kemakan, tapi malah pucuknya yang kayak terpotong gitu ya. Kita lanjut lagi untuk barisan selanjutnya ini. Nantilah sekalian teman-teman kita cek satu persatu. Kalau kayak gini teman, mungkin saja ini nggak usah kita buat lubang lagi, satu baris lagi, karena saya lihat mungkin untuk cadangan kayaknya habis semua nanti. Oke, satu baris ini sudah siap. Ini kita masuk dulu teman-teman ke barisan selanjutnya. Ini baru, kalau yang memang betul-betul mati itu baru satu tadi ya teman-teman. Kita semprot dulu, ada hama pengganggu ini. Ini sifatnya memotong ya teman-teman, kalau yang loncat-loncat itu. Nah, di sini juga saya lihat cukup bagus, tidak ada yang mati. Tapi hanya itu tadi teman-teman, apa penyakitnya itu kayak pucuknya yang mati, bukan batangnya. Nanti kita akan lihat apakah masih bisa lanjut lagi. Ini sudah sampai ujung teman-teman, tapi belum ada yang mati ya. Mudah-mudahan lah teman-teman ini akan lanjut, sudah bersih, tidak ada lagi yang mati. Nah, kita cobalah cek di barisan ini. Nah, kalau ini yang sudah 2 hari kemarin kita tanam,
Nah, ini ada yang mati tapi bukan mati karena dimakan ulat teman-teman, tapi mungkin ini ya namanya penyakit rebah semai. Tapi sudah pasti ada juga ya satu-satu batang. Mungkin pengaruhnya teman-teman waktu pas pertumbuhannya itu ya sudah memang batangnya sudah kurus, makanya dia nggak bisa lanjut lagi. Cuma karena kita paksakan kemarin kita tanam, makanya jadinya seperti itu teman-teman, tidak bisa lanjut ataupun berkembang. Oke, kita cek lagi teman-teman untuk barisan selanjutnya. Halo sahabat semuanya, selamat pagi buat kita. Nah, di video kali ini teman-teman kita mau semprot dulu tanaman tomat yang sudah kita pindah tanam ini 3 hari yang lewat. Nah, sekarang kita mau semprot dulu. Ini untuk inseknya, berbahan aktif Cypermethrin atau insektisida Ripcord 50 WC. Bahan aktif ini Cypermethrin 50 gram per liter. Saya lihat di sini teman-teman, ini belum ada yang kena makan ulat. Pastinya ini masih tumbuh semua. Nah teman-teman kan bisa juga lihat dari sini belum ada yang kosong istilahnya lubangnya ini. Nah, paling ada sebagian teman-teman yang satu batang per lubang tanam itu karena ada saat penanaman juga memang satu kita tanam ya, bukan karena dimakan ulat. Baik, kita lanjut teman-teman ke barisan selanjutnya. Nah di sini teman-teman sudah kita tanam jagung, tapi ya itulah yang seperti yang kita sebutkan sebelumnya, cukup banyak waktu itu ulatnya di sini. Kita nggak tahu teman-teman ada hama ulat sebanyak itu, jadi semua yang kita tanam itu rata-rata mati ya. Apalagi di penanaman pertama itu hampir 90% itu semuanya mati. Kadang paling ada yang tumbuh itu 1 atau 2 biji per baris. Ada juga yang memang 1 baris, 2 baris sampai 3 baris itu sama sekali tidak ada yang tumbuh ataupun total mati semua. Dan pinggiran mulsa itu memang hampir mati semua mulai dari awal sampai ujung. Jadi semuanya memang karena dimakan ulat. Nah itulah maka kita di sini penyemprotannya dosisnya kita tingkatkan supaya tidak ada lagi ulat teman-teman yang masuk ke batang ini ataupun ke lubang tanamnya ini. Oke, nah kita lanjut lagi. Nah kita coba dulu, ini sudah mau masuk ke barisan tengah. Yang paling saya lihat tadi itu baru ada satu, itu pun kayaknya layu ya, bukan karena dipotong ulat tanah. Mungkin pada pusat penanaman tanamannya itu terendam di air itu ataupun di sorong, karena penanamannya habis mulai dari pagi sampai sore hari. Nah, apalagi kalau pas di siang hari teman-teman kena daunnya itu ya pasti ya layu menipuk, makanya bisa mati. Nah kalau selainnya itu saya lihat ini tidak terlalu ada yang ini busuk.
Nah sebenarnya sudah kita siapkan juga ya teman-teman untuk insektaburnya kayak diazinon gitu ya, diazinon dengan bahan aktif diazinon. Nah, ini baru ada yang mati teman-teman. Ini kayaknya baru dipotong, soalnya batangnya tinggal di sini. Udah baru satu. Ini kita lihat nanti barisannya pas di tengah-tengah ya. Jadi biar tidak terlalu capek lagi untuk keliling. Namun walaupun demikian ya kita harus cek juga nanti teman-teman satu persatu. Oke, halo teman-teman semuanya. Nah, selamat siang buat kita. Nah, di sini teman untuk garis yang kita buat ataupun bedengannya sampai saat ini coba kita hitung dulu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Bagi sahabat semuanya sekitar 68 baris. Berarti nanti sudah dapat hampir 40 baris atau 40 bearingnya. Jadi nanti di sana paling target kita sekitar 5 lagi. Jangan direkam nih. Kalau pinggir-pinggir nih saya ujung ke ujung. Mau bisa dah. Bayi mak, bayi na sedia kurang. Sedih baik dong. Barang may bado may bang si Sautika. Nasusulit itong ba. Bari so sama sekali lang araw. Bau ka sedia kurang. Una say also apa nanan dia undang ro. Banyo dah nyam bisa napetakan na jaw nasujadi okan na yukan na musa ito. Kaya betul jagong disi kan. Ang gusto laro nang bito betul dulu biji sani jagong dito kapasuyan di so bila bahaya doon ka kuha sandali arang jagong. Natok kebiro sa nakin. Juri itu dilili. Tomato donato ho. Laki kong manong. Jaya bisa sang 40 sa bah. Dia pun nama jalo heving 4 juta 5 juta seminggu. Nam se. Dia punya nama tomaton si hat ro. Nam se. Dia punya nama kopi dia kurang-kurang sekian. 20.000 sekilo. Cepet teman aku. Buku dari kami. Mereka itu biar orang makhluk jong mana yang dia juga. Tapi nasahon jable na manarhe mo mo si seri. Hindi sekali, tu teri dia dona hama muda sih. Anak kadak sari. Bilang harga di apa? Rumah aku dah ada. Turun sama kompos. Kompos na. Iya, ora. Nada buku orang onat tong. Anong jadi banai, besilala kulan nama hebs besilio pat. Masuk umur orang benong be. Nah, simpan dulu satu ini ember. Ini dibuka. Simpan dulu ember itu satu cepat. Cepat jotok po. Apa yang mau tutori? Bela si sudah dia lang ho, la ilen sagurina hebs benom. Nah, ini makan nah. Dia mau lang saya deh pak. Kasih sama mama satu. Nah, nyam malet tu mama butina. Jadi hona. Letu mama jadi ba. Unang hulan mangal lang. Duahan ya dik. Dah buat hitung dah. Beri hari itu. Nah, Mana sih? saya dah jauh.
Sini dia. Bung. Hmm. Sini dia diketuk. Oh, nagbiaya ka? Berarti murah deh itu toyo kapak. Wala dala? Murah kiri itu toyo hati. Ay, ibu pa sa na ko. Bah langsung i adu daki bi. Ambil lah. Gulai itu jangan jatuh. Lepas nanti ini nggak ketat ini tertutup ini. Jangan seburina na tuko dulu nih. Tutup juga tesi. Makoto. Perlu bukti nih. Ene polybeti lagi dah bisa bini. Nange polybeti kan termasuk murah maju doa atanyo. Perjolo doon lagi. Ay masih tok sa murah doa kaki. Oh iya dong. Hmm. Ipoli be itu pola. Mesti Kamu minum. gejang atong ka. Oh, iya dah bikin kerja. Ay menurut tunga tak lebih song di polybeti. Mula mau polybeti basong ni mapas. Basong na na. Nih, ho, baik beres. Masuk ke. Ini temen ni mereka ho. Kembali galik tu saya. Baik sahabat semuanya, ini kita lanjut lagi. Paling ada sekitar 10 meter lagi nih teman. Ini sudah mau dekat ujung. Ini kalau nggak salah di bagian ujung ini paling sekitar panjangnya 11 meter. Oke sahabat semuanya, langsung saja kita garis. Baik sahabat semuanya, ini sudah siap satu. Nah sekarang mari kita hitung dulu teman-teman. Satu, karena tadi sebelum kita buat ini sudah kita hitung kalau nggak salah tadi 60 ya. Nah kita akan coba hitung dulu teman-teman. Ini masih dapat nggak 10 lagi ya. Berarti paling nanti sekitar 35 baris. Oke, kita mulai dari awal ini teman.
Baik, sudah siap satu. Ini kita hitung lagi, ini berarti jadi 2. Biar kita hitung nanti dapat berapa jumlah pasti. Nah, kalau untuk saat ini masih sekitar 60 tadi ya, tambah ini 2 jadi sekitar 62. Nah, kita buat lagi teman garisnya dari awal ini. Nah, sudah siap 3, jadi kita tarik lagi garisnya dengan kita ukur dulu 1 meter, baru kita angkat. Nah, kita lihat nanti teman apakah masih dapat sekitar 7 lagi nih. Ini untuk baris ataupun garis keempat. Arang so halak kun nakidik gitu lang bereng parang tolong sebulan ipitong sebulan tong udang help sulit biati sumangkla kin arakko dah rasot guwat to Nang mataho mo biasa ron mataho mo malong ari-ariahin na ka. Marona na na sini. Rete biar to pumang nakak gerang help to ko ba. Baik teman, kita lanjut lagi nih untuk G5. Udah mulai heran, bangunlah kamu masa jalu pasayo.
Oke sahabat semuanya, ini sudah siap 5. Sekarang kita masuk ke barisan ke-6. 6 terakhir ya masuknya. Karena tadi kalau nggak salah udah sekitar 60 kita hitung. Baik, kita lanjut lagi teman-teman untuk yang barisan ke-6 ini. Nah kalau seperti ini saya lihat ini kayaknya masih dapat nih 6 lagi. Berarti bisa tembus di atas 35 ya. Oh loh. Baik teman-teman, kita masuk ke barisan ke-7. Ya, kita turunkan dulu sebentar atau sedikit pinggirnya ini. Biar tidak terlalu tinggi. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut lagi ke 9. Nah kalau di sini sudah lebih cepat ya, ini paling 11 meter panjangnya ini. Oke, kita buat garis ke 9 setelah kita hitung tadi ya.
Baik sahabat semuanya, kita lanjut lagi untuk barisan ke-10 ini. Nah ini teman-teman untuk ke-10, berarti sisanya ini kalau nggak salah masih bisa untuk 5 baris lagi. Namun mari kita lihat dulu teman-teman, ini masih baris ke-10. Baik, sudah siap 10 teman, berarti kita masuk ke barisan yang ke-11. Oke, langsung saja kita garis. Nah kalau di sini bagian pinggirannya sudah rata, saya lihat tidak terlalu tinggi lagi. Baik sahabat semuanya, kita lanjutkan untuk ke-12. Nah kalau di bagian ujung ini teman-teman, karena di sini perputaran traktornya jadi sudah mulai ini ya, agak jelek, tidak merata lagi. Oke teman, kita buat garis ke-12 di sini sambil kita ratakan yang mana yang terlalu tinggi dan yang terlalu rendah.
Oh. Iya, mana? Iya. Baik teman-teman, kita lanjut lagi nih untuk barisan ke-13. Mari kita jangkung, Bapak. Sudah pergi ya, Bapak. Iya. Ini teman 13 Dan kita plus kalau ini saya lihat 3 lagi dapat, ini berarti 16 lah ya. 16 tambah udah 8 mau pulang berarti kita, Bapak. udah Pak, udah. Udah mau siap. Udah. Oh, Berarti dapatlah sekitar 70 16 76 ya. Jadi kalau misal kita bagi berarti dapat ini nanti sekitar 34 atau 35 lah teman, 35 38 misalnya nanti 38. Bu, itu. Coba kita buat lagi garisnya. Putar. Bersih ada ke Bapak. Iya Pak. Iya. Au, saturi. Pican saturi kan? Penting saja ini Bapak. Kan? Di mana pernah kita? Ada tenan di manusia. Dan sama tenan di baby. Kan? Udah datang dari sini. Ada tenan di baby. Kan? Ada tenan di baby. Ahai. Oke teman-teman, ini sudah dapat 30 ini ya, ke 14 berarti kalau dibagi itu ada dapat 37 tambah 30 berarti sejauh ini teman-teman sudah tembus 37. Nah ini masih ada sekitar 4 meter lagi. Nah seperti yang saya katakan teman-teman, ini kalau nggak salah 37 sampai 40 karena nanti di bagian ujung ini sama awal ini sama ujung itu minimal lah 2 meter itu kita tinggalkan. Nah oleh karena itu teman, nanti kita upayakan untuk pembuatan berengannya itu biar bisa pas. Ya.